Salam Just Talk. Gue tidak mau bahas Inter, itu gue bahas besok dengan match-match lainnya. Karena masih ada beberapa match penting. Tapi yang mau gue bahas itu pemain Argentina yang melakukan tindakan rasis. Ini gue agak bingung ya. Jadi sementara FIFA memberikan scoring satu pertandingan. Lawan Madrid nggak boleh ikut. Tapi sama Benfica tetap dimasukin list ke list pemain yang akan bertanding lawan Real Madrid. Gue nggak ngerti apa ada di benaknya Benfica ya. Kenapa kok lu tetap kekeh merasa nggak salah? Em, apa namanya? Terus eh, melawan aturan FIFA dan public opinion bahwa seolah-olah dia nggak benar. Lu mau ngelawan apa gimana? Mau membela pemain lu sebagaimanapun, tetap kalau namanya salah itu ya salah. Jadi dalam berapa hari terakhir, let's say dari minggu lalu pada saat kejadian ini ya, kasus ini terjadi, terus sampai sekarang sampai besok kan hampir seminggu lebih lah, 8 hari. Itu banyak sekali pemain-pemain atau mantan pemain, terutama yang top, yang mantan pemain Madrid, bahkan Thierry Henry itu memberikan komentar. Dan praktis hampir semua komentar itu sama, yaitu seancur-ancurnya Vini, mereka itu bukan fansnya Vini, tapi tetap tidak ada alasan untuk melakukan tindakan rasis. Kalau lu ngikutin gue 2 tahun lalu pernah bilang, atau 3 tahun lalu, di Spanyol, Vini itu sering diperlakukan dengan tindakan rasis oleh fans luar. Pertanyaan gue kan, kenapa hanya Vini? Kenapa nggak orang bilang, oh ya karena dia main di klub besar. Oh ya, waktu Dembele bermain di Barcelona juga nggak pernah mendapatkan itu. Kan kembali lagi ke attitude. Oke. Masalahnya bukan Vini berdansa di corner di corner flag, di bendera corner, tapi cara dansanya itu sangat merendahkan. Gue setuju. Oke. Jadi Vini pun kalau gue bilang harus berubah ya, atau entah itu dari klubnya atau apa. Cuman sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh Vinicius tidak membenarkan jenis apapun yang bersangkut paut dengan rasisme. Dan ini dikatakan oleh semua pemain. Company, Wesley Sneijder, bahkan Wesley Sneijder setelah gue mengatakan soal Vinicius dengan pemain Argentina itu, gue dapet ancaman 4.000 DM di sosmednya dari Argentina. Dia ngomongnya begitu. Ini pasti dengan ada sarkas lah. Artinya semua pemain sepakat bahwa kalau lu flashback lagi, di saat Vini lari, jaraknya itu dekat, dan lu lihat pada saat ini pemain turunin shotnya, Vini lari, diberhentikan pertandingan, lu lihat Wesley Sneijder bilang, dan gue setuju, lu lihat di mata dia yang disorot oleh kamera, kelihatan ada, ini orang ketakutan, ada takutnya, dia nggak nyangka bahwa Vini melakukan tindakan seperti itu. Kedua, kalau lu nggak ada hal-hal yang aneh lu katakan, kenapa harus tutup mulutnya, ya kan? Nah, yang dilakukan FIFA untuk gue case close lah. Gue nggak sukanya gue sama Vini, dan pemain lain juga sepakat bahwa nggak mungkin dia bohong ini. Dia tidak mungkin. Kalau lu lihat gesture kita ini manusia loh. Manusia melakukan reaksi terhadap hal-hal yang mengejutkan kita lah. Nah, salah satu ya yang dilakukan Vini itu murni reaksi manusia yang emosional. Jadi gue setuju dengan mantan pemain ini, nggak mungkin Vini ini bukan sesuatu yang udah disetting, oke?
Artinya kalau lu lihat juga mukanya si pemain Argentina itu pucat, kaget, dan kalau dengan istilahnya Wesley Sneijder yang pernah main di Madrid, untuk kalian yang belum tahu, eh, dia melihat ketakutan di matanya pemain Argentina ini. Nah, dengan scoring satu pertandingan ini belum selesai ya, ini masih dalam investigasi. Artinya kalau seandainya terbukti, dan untuk gue sih case close ini, bener, untuk gue case close. Kalau terbukti bahwa dia melakukan tindakan rasisme, itu harus disanksi sangat berat. Kalau gue jadi UEFA, gue akan sanksi dia sampai akhir musim, nggak boleh main. Tidak boleh main di timnas, tidak mau di klub, nothing. Kenapa? Biar ada rasa war ya, apa istilahnya? Side effect lah. Secara tidak langsung biar orang takut melakukan hal-hal seperti itu. Bahwa lu menutup mulut bukan berarti lu bisa lepas dari tindakan, untuk gue ini udah tindakan kriminal. Menilai orang, menyamakan orang dengan binatang itu seperti yang diberlakukan oleh ke Vinicius, itu udah tindakan yang benar-benar parah banget. Gue mungkin pernah melakukan itu, membandingkan manusia dengan binatang, tapi itu bukan karena gue marah, emang manusia itu layak dibandingkan dengan binatang. Cuman ini kan lebih meremehkan tindakan rasis. This is not acceptable. Benar-benar kalau ini pemain disanksi sampai akhir musim nggak boleh main, itu masih ringan. Kalau gue jadi FIFA, gue sanksi setahun nggak boleh main bola, dari sekarang sampai tahun depan nggak boleh main bola, plus sanksi berapa, 1 juta euro lah, atau berapapun sanksinya. Sanksi berat sekali, sangat berat. Atau kalau nggak lu berhenti jadi pemain pro, lu nggak boleh main di semua event yang berada di naungan FIFA. Karena kalau seandainya dia cuma dapat satu pertandingan, mark my words, ini akan terulang lagi. Para rasis-rasis ini akan melakukan hal yang sama, tinggal tutup kok. Ya, aku paling ditegur, paling dapat denda 10.000 euro, selesai, case close. No, this is not acceptable. Ini harus menjadi contoh untuk membasmikan rasisme, nggak boleh, dan itu dimulai dari atasnya, FIFA. Kalau nggak dari FIFA atau UEFA, siapa lagi? Jadi sekali lagi, gue harap setelah match ini, satu kedua, gue harap, gue bukan fans Madrid, kalian tahu itu semua, tapi gue harap ini tim benar-benar diinjek-injek harga dirinya, besok dibantai timnya. Sebenarnya bukan klubnya is a big club, itu klub bagus itu, Benfica. Ini bukan masalah klubnya, tapi lebih individunya, dan terutama teman-teman yang dukung dia, termasuk Otamendi dan berapa mungkin. Itu ya dapat strap secara, nah, dipermalukan lah. Tapi yang repot kalau Benfica dengan cara apapun yang lolos, kayaknya 1 juta semua. Ya besok gua ada live reaction untuk member, di Discord, bukan live reaction buat di YouTube, di Discord kayaknya. Di situ kita bahas terutama match ini, Benfica Madrid seperti apa. Atau mungkin gue pertimbangkan dulu deh, mungkin ada live reaction di YouTube. Nggak tahu, kita lihat besok aja. Karena jadwal gue itu agak padat, gue juga lumayan capek kayaknya. Oke, itu dulu, kita ketemu lagi besok. Baru besok gue bahas recap dari beberapa pertandingan. Ya, thanks for watching.